Setelah 3 tahun menikah, suamiku, karena aku mengambil dari rekening keluarga bersama untuk mengirim ibuku uang ulang tahun sebesar Rp2.000, mengusulkan kita mengurus ibu masing-masing. Laras, mulai sekarang, mari kita urus ibu masing-masing. Sekarang, bukankah semua anak muda mengurus ibu dan keluarga mereka sendiri? Aku pikirkan baik-baik, dan itu masuk akal sekali. Lalu, Jadi mulai sekarang, kamu urus urusan keluargamu, aku urus punyaku. Kita pisah uang, tanpa syarat. Kalau tidak, hari ini ulang tahun ibumu, kamu transfer Rp2.000, besok dia tiba-tiba cari alasan transfer Rp3.000, dan rekening jadi kacau, itu tidak adil bagi kita berdua. adil, setelah 3 tahun menikah, setiap kali dia ingin memanfaatkan dan tidak ingin terlihat terlalu buruk, dia selalu punya kalimat ini. Sekarang lagi tren. Sayang, sekarang lagi populer untuk melakukan pembayaran KPR bersama, keluargamu bayar uang muka, dan kita tanggung cicilan bersama. Gajiku rendah, jadi kamu harus bayar lebih, menambahkan namaku ke sertifikat tidak terlalu berlebihan, kan? Sekarang menantu perempuan merawat ibu mertua lagi populer. Kamu harus antar makanan ke rumah sakit. Aku sibuk dan tidak bisa keluar. 3 tahun lalu, aku dapat gaji lebih dari dia, aku yang bayar cicilan dan biaya. Sekarang dia baru naik jabatan jadi manajer, aku pakai uangku sendiri untuk kirim ibu uang, tapi dia mau hitung-hitungan dengan aku. Karena dia begitu semangat mengurus ibu masing-masing, tentu saja, aku akan menuruti keinginannya. Baik, Kamu setuju? aku setuju, mengurus ibu masing-masing itu adil. Aku tahu kamu akan masuk akal. Karena kamu setuju, ada baiknya kita menandatangani kontrak. Aku sudah membuat draftnya. Untuk menghindari pertengkaran nanti, lihat. Semuanya jelas di kontrak. Mulai sekarang, kita masing-masing menanggung biaya keluarga kandung sendiri, sendiri-sendiri, kita menjamu kerabat sendiri, dan mengurus kewajiban sosial sendiri. Cukup masuk akal, kan? Sangat masuk akal. Jadi, lihatlah. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup detail. Saya tidak keberatan. Oh, ngomong-ngomong. Ibumu bilang tadi bahwa adikmu dan keluarganya ingin berkunjung beberapa hari. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ibuku bukan urusanmu. Itulah yang saya tunggu. Rian, saya ingin melihat apakah kamu bisa menanganinya. Ibu, Rian, rumah ini besar sekali. Dekorasinya mewah sekali. Tentu saja, kakakmu sudah jadi manajer sekarang. $30.000 sebulan, rumah besar cocok dengan statusnya. Ibu, Tini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Perlakukan tempat ini seperti milikmu sendiri. Rian, sofa ini empuk sekali. Pantas saja kamu pencari nafkah utama keluarga. Kamu benar-benar cakap. Biasa saja. Maksudku, gajiku lumayan. Tidak terlalu buruk, kan? Yeay, kita tinggal di rumah besar. Tini. Kalau kamu suka di sini, kamu bisa bawa Rio dan ibu dan tinggal beberapa hari lagi. Kalau begitu kami tidak akan sungkan, Rian. Laras. Cepat bereskan di dalam. Hei, Laras, kamu sudah kembali. Kami datang tanpa diundang. Kamu nggak marah, kan? Tentu tidak. Ini rumah Rian. Apa yang bisa membuatnya marah? Dia tahu kita akan datang, masa dia nggak bisa pulang lebih awal? Sekarang, cepat bereskan ruang tamu dan kamar tamu. Kami sudah bepergian seharian. Kami perlu istirahat. Ibu, apa Rian tidak bilang? Kami baru saja menandatangani perjanjian kemarin. Mulai sekarang, kita urus ibu masing-masing. Betul. Itulah aturan yang kita buat. Aku urus ibuku. Tapi kita keluarga yang tinggal bersama. Jadi kamu bisa. Aku nggak akan melakukannya begitu saja. Apa ini soal keuangan terpisah? Setelah menikah ke keluarga Rian, kamu jadi bagian keluarga Rian. Rian, lihat istri yang kau nikahi. Ini keterlaluan. Laras. Bisa stop bikin keributan? Ibuku sudah tua. Dan Tini serta yang lain adalah tamu. Apa susahnya membereskan sedikit? Aku bilang, aku nggak akan melakukannya begitu saja. Rian,
Ini kontrak yang kau buat sendiri dan kita tanda tangani bersama. Tertulis hitam di atas putih. Masing-masing bertanggung jawab atas keluarga kandungnya sendiri. Keluargamu seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Dan semua kekacauan di rumah ini disebabkan oleh keluargamu. Menurut aturan yang kau buat, menyuruhku membereskannya tidak tampak benar, kan? Oh, Ibu, Laras baru saja lembur, dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ibu, jangan hiraukan dia. Hah, lembur. Apa hebatnya lembur? Rian, menurutku kamu terlalu memanjakan dia. Kamu menghasilkan Rp30.000 per bulan, dan dia hanya menghasilkan Rp18.000. Dia menikah di atas levelnya dengan menikahimu. Di rumah kita, dan dia masih bersikap. Siapa dia sebenarnya? Ibu, jangan marah. Nanti aku bicara dengan dia. Kalian pasti lelah hari ini, tidur dulu saja. Ruang tamu, dia pasti akan membersihkannya besok. Laras, keluarlah. Bersihkan ruang tamu. Ya, aku lelah, aku mau tidur. Rian, terakhir kali ibuku datang ke kota untuk periksa dokter. Kamu bilang akan lebih mudah merawatnya. Jadi kamu menyuruh aku dan ibuku berdesakan di kamar tamu. Kamu tidak boleh standar ganda kali ini. Jadi kamu akan tidur di sofa selama beberapa hari. Laras, kamu keterlaluan. Rian, ini baru hari pertama. Mulai sekarang, keluargamu, kamu sendiri yang urus mereka. Baik, Ibu Dewi, kalau begitu, ketemu sekitar jam 10, hanya untuk membahas rencana desain akhir untuk villa. Ibu Laras, kamar utama sudah selesai. Totalnya Rp500. Sudah dikirim. Terima kasih atas kerjasamanya. Laras, kamu mempekerjakan pembersih. Aku tahu sifat bersihmu akan membuatmu bertindak. Suruh dia membersihkan ruang tamu, sekarang. Aku gatal-gatal semalaman karena tidur di sana. Dia hanya bertanggung jawab untuk kamar utama pribadiku. Sampah di ruang tamu dibuat oleh keluargamu. Kalau kamu ingin dibersihkan, bayar sendiri. Laras, apa maksudmu? Maksudku, menaati aturan. Apa? Kamu sudah mau melanggar kontrak. Baik, baik. Hanya membersihkan ruang tamu, Rp200 cukup, kan? Maaf, Pak, aku pembersih premium dengan sertifikat penataan nasional. Tarif dasar per jam di pasar mulai dari Rp500. Mengingat kondisi ruang tamu Anda, sesuai peraturan perusahaan, diperlukan biaya tambahan Rp800 per jam. Rp800 hanya untuk menyapu lantai dan membuang sampah. Kamu minta Rp800? Pak, jika Bapak tidak membutuhkannya, saya akan pergi. Bagaimana mungkin seorang manajer perusahaan besar berpenghasilan Rp30.000 per bulan, bahkan tidak mampu membayar Rp800 untuk pembersihan? Siapa bilang aku tidak mampu? Apa aku tidak boleh bertanya? Hanya Rp800, kan? Ini, scan saja. Pak, Rp800 per jam. Terlalu banyak sampah di ruang tamu. Saya akan coba membersihkannya sebisa saya. Rp800? Itu mahal banget. Aku baru transfer Rp200 ke kamu. Karena kamu toh akan keluar, beli 2 ikan di jalan pulang, ibu dan yang lain suka itu. Siang ini, ajak Tini dan yang lain jalan-jalan. Ini pertama kali Rio di sini, jadi sebagai Laras, kamu harus menjamunya dengan baik. Keluargamu. Kamu yang urus mereka. Laras, aku dengan sukarela memberimu uang. Sampai kapan kamu akan terus bersikap seperti ini? Aku ada rapat klien hari ini. Aku sibuk. Laras, aku datang jauh-jauh, tidak mudah. Tidak bisakah kamu ambil cuti dan ajak kami bersenang-senang? Kamu dapat lebih dari Rp10.000 sebulan. Apa kamu sesibuk itu? Ibumu pakai masker wajahku, 1 lembar harganya Rp150, dan dia pakai jubah sutra baruku, yang harganya Rp800. Total Rp950. Bayar. Itu hanya masker wajah murahan dan jubah. Aku pakai barangmu. Itu artinya aku membantumu. Rian, kamu yang bilang urus ibumu sendiri, kamu sendiri yang buat aturan itu. Kita punya orang asing di sini, kamu tidak ingin orang melihat kita bertengkar, kan? Baik, baik. Itu hanya Rp950. Aku akan belikan untuk ibuku. Ibu?
Rp200 yang ditransfer anak ibu, sudah saya teruskan ke ibu. Ini cara anak ibu yang baik untuk menunjukkan rasa hormat. Silakan ibu pakai untuk belanja. Rp200? Nak, kamu sekarang dapat uang banyak, dan kamu hanya memberiku Rp200. Itu saja yang aku dapat. Ibu, jangan dengarkan dia hanya cari masalah. Cukup. Kamu kerja keras sekali. Aku tidak minta banyak. Rio jarang datang ke sini. Sebagai pamannya, beri dia Rp5.000 sebagai hadiah selamat datang. Itu cara yang baik untuk menunjukkan perhatianmu. Baik. Ibu, aku sudah transfer uangannya. Tini, bangun dan cantikan dirimu. Aku akan mengajakmu dan Joko belanja. Ibu, Laras pasti sudah menghabiskan banyak uang kakakku. Dia menghasilkan lebih dari Rp10.000 sebulan. Bagaimana dia bisa membeli semua produk perawatan kulit mewah ini? Lebih dari Rp2.000? Aku tidak pernah memakai barang semahal itu. Itu uang hasil kerja keras anakku. Mending dipakai saja. Cepat. Dia cuma punya satu leher. Apa dia benar-benar bisa membawa sebanyak itu tas? Ibu, 2 ini. Aku ambil ya. Ambil saja. Bagaimanapun, semua ini dari keluarga Rian. Hari ini, kita pakai baju baru, bawa tas baru, dan pergi ke mall. Kita akan posting di media sosial, biar orang-orang di kampung iri. Ibu, ini krayon. Boleh aku menggambar? Ibu Dewi benar-benar memberiku komisi besar kali ini. Begitu proyek ini selesai, aku bisa membelikan ibuku apartemen pensiun di kota secara tunai, dan masih banyak sisa. Aku sudah memberi sedikit rasa hormat, dan kau benar-benar menganggap tempatku seperti tempat sampah yang bisa kau acak-acak. Halo, ini layanan pelanggan kunci pintar. Bisa kirim teknisi untuk memasang kunci keamanan sidik jari kelas tertinggi di kamar utama. Siti, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu aku bicarakan denganmu. Tentu. Sampai jumpa 10 menit lagi di kedai kopi bawah tempatmu. Aku berencana menceraikan Rian. Aku ingin bertanya tentang pembagian harta Gonogini dan kepemilikan properti. Kamu pengacara profesional, aku butuh bantuanmu. Apa? Laras, apa kau benar-benar sudah memikirkannya? Beberapa hari lalu, dia mengatakannya. Bajingan Rian itu. Sudah kubilang sejak dulu seluruh keluarganya tidak baik. Sekarang dengarkan. Kirimkan aku semua bukti kerusakan properti yang baru kau foto. Mulai sekarang, semua catatan transfermu, kwitansi pembayaran KPR, bukti pembayaran uang muka, dan tagihan pengeluaran rumah tangga harian, semuanya, cadangkan secara terpisah. Oke. Karena mereka begitu sembrono dan memaksa, bersikaplah rendah untuk saat ini dan biarkan mereka terus membuat kesalahan. Uang muka pranikah dan pembayaran KPR besar setelah menikah adalah bukti kuncimu. Selama rantai bukti lengkap, pasti kita bisa buktikan penyalahgunaan malisiusnya selama pernikahan dan tanggung jawab penuh pihak yang bersalah. Itu akan melindungi asetmu secara maksimal. Oke. Aku ingin perampok-perampok itu, Rian dan keluarganya, memuntahkan semua yang mereka numpang hidup, ambil, dan rebut dariku, semuanya, dengan bunganya. Rian, lihat jamnya. Laras masih belum pulang untuk memasak. Apa dia mau membuat kita kelaparan? Aku akan meneleponnya sekarang. Laras, akhirnya kamu pulang. Kamu tidak menjawab telepon seharian. Atau membalas pesanku. Ibuku dan semuanya kelaparan. Buatlah sesuatu untuk dimakan. Rian, kau yang mengusulkan keuangan terpisah. Memasak untuk keluargamu adalah kewajibanmu, bukan tugasku. Laras, kenapa sikapmu seperti itu? Tepat. Kami datang jauh-jauh, dan kamu bahkan tidak mau memberi kami makanan hangat. Itu keterlaluan. Tepat. Rian, ini keluargamu. Kau hanya cuci tangan, dan mengharapkan aku melayani mereka. Dan kau mengaku sebagai anak. Kau saudara yang menyedihkan. Rian, saya pikir wanita ini mencari masalah, beberapa tamparan dan dia akan patuh, maka dia tidak akan berani tidak memasak. Coba sentuh aku. Cukup. Pergi masak saja. Aku akan memaafkan kali ini. Bicara soal makanan, aku sibuk kerja seharian, dan aku kelaparan.
Ibu, jangan khawatir, Tini. Laras sudah memesan semua hidangan seafood premium. Harganya beberapa ratus dolar. Baru itu namanya. Rupanya dia punya tahu diri. Ibu, tempat ini mahal. Coba. Tunggu. Apa aku bilang ini untuk kalian? Laras, kamu gila? Laras, kamu pesan makanan tapi tidak membiarkan kami makan. Kamu jahat. Maaf. Makanan ini memang untukku dari awal. Kalau mau, kalian bisa bayar sendiri-sendiri. Totalnya 452 dolar. Itu 90 dolar 40 sen per orang. Transfer saja padaku 361 dolar 60 sen. Kamu urus keluargamu. Bayar. Laras, apakah kamu harus begitu picik? Kamu pesan begitu banyak hidangan, dan kalau tidak habis, itu sia-sia. Tidak habis? Aku bisa memberikannya pada anjing liar di lingkungan sini. Setidaknya anjing-anjing itu mengibas-ngibaskan ekor padaku. Mereka tidak numpang hidup padaku. Rian, bagaimana kau bisa tahan? Perempuan ini sengaja cari masalah. Kau harus memberinya pelajaran. Kurang ajar, anak nakal. Saat menikah, kau harus hormati keluarga suami, seperti raja. Sejak kapan boleh serakah seperti itu? Aku mau daging, aku mau udang besar. Laras, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Rian, keuangan terpisah itu idemu, aku hanya menjalankannya. Kau pikir itu keterlaluan hanya karena kau sadar aturan yang kau buat dengan hati-hati kembali sebagai karma. Kamu ini. Ibu, Tini, Joko, bawa Rio dan pergi. Kita akan makan besar. Ini cuma makan. Kayak aku nggak mampu. Ayo, kita makan di luar. Akhirnya tenang. Pesan apa aja? Ambil yang kamu mau. Rian, kalau gitu aku nggak bakal sungkan. Rian, kepiting raja ini agak mahal. Mungkin kita pesan yang lain? Pesan aja. Lobster Australia ini, nasi abalon ini, dan sup seafood premium. Anakku memang dermawan. Tambahin sup sarang burung walet terbaik buatku. Aku juga mau. Aku mau udang terbesar. Baik. Pesan semuanya. Rian, kamu baik banget sama kami. Nah, ini yang namanya pencari nafkah utama keluarga Rian. Aku hanya menikmati hidup sama anakku. Jangan khawatir. Mulai sekarang, makanan seperti ini akan sering kita nikmati. Permisi, Pak. Totalnya Rp12.800. Apa? Lebih dari Rp10.000? Buang-buang aja. Ini semua salah Laras. Dia harusnya nggak melawan aku, bikin aku buang uang percuma. Rian, kau menghabiskan lebih dari Rp10.000 untuk traktiran malam ini. Itu enak sekali. Tidak apa-apa. Lebih baik daripada makan take out murah di rumah. Beberapa orang tidak akan pernah memanjakan diri dengan itu seumur hidup. Kepiting raja, kan? Tepat sekali. Gajinya sedikit sebulan, cocoknya cuma makan take out. Belum pernah melihat dunia dalam hidupmu. Rian, lain kali ajak kami ke hotel terbaik di kota. Aku belum pernah ke sana. Aku ingin kamu ajak aku keliling, memperluas wawasanku. Tentu. Tidak masalah. Rian, lebih dari Rp10.000 untuk sekali makan. Coba lihat berapa lama uangmu bertahan. Jam 9, dan baru mau berangkat kerja? Kau malas sekali seperti keledai, pantasan setelah bertahun-tahun. Gajimu tidak naik secepat anakku. Benar. Rian menghasilkan Rp30.000 per bulan. Dia menghasilkan Rp18.000. Bekerja seperti anjing setiap hari. Aku tidak tahu untuk apa dia menyiksa dirinya. Sayang, kau benar. Joko, pergi periksa kulkas. Sisa makanannya tadi malam pasti masih ada di sana. Tini, ikut aku. Kemarin anak nakal itu menipuku Rp950. Hari ini aku pasti akan menggeledah kamarnya dan mendapatkan kembali 2 kali lipat dari yang dia tipu dariku. Ayo. Ibu, Tini, jangan cuma lihat-lihat bajunya. Aku lihat Laras pakai cincin dan kalung, ganti-ganti tiap hari. Semua dibeli pakai uang Rian. Mending ambil aja. Betul. Sayang, kamu pintar sekali. Kenapa aku nggak kepikiran?
Ibu, ambil lebih banyak hari ini. Lihat berapa banyak yang kita ambil kemarin. Dia nggak bilang apa-apa. Wah, Joko pintar sekali. Kita terlalu jujur kemarin. Hari ini, kita harus ambil lebih banyak. Mereka nggak ngizinin aku makan, aku tetap makan. Error pengenalan sidik jari. Silakan coba lagi. Ibu, nggak bisa dibuka. Mereka ganti kuncinya jadi sidik jari. Tanpa sidik jari kita nggak bisa masuk. Apa? Rian, Laras ganti kunci pintu kamar tidur. Aku dan adikmu nggak bisa masuk lagi. Dia jaga-jaga dari siapa? Santai aja. Apa maksudmu santai aja? Dia seenaknya sama aku. Kamu harus jelasin ini ke aku, hari ini. Laras, kamu ngapain? Baik. Ganti kunci, ya? Laras, kamu kejam. Aku akan urusin kamu nanti malam. Ibu. Jangan marah. Tadi di telepon, aku sudah memarahinya. Saat dia pulang, aku akan suruh dia merusak kuncinya. Rian, kamu terlalu lembek. Tepat. Kamu bahkan tidak menghasilkan sebanyak dia. Dan kamu bersikap sok hebat. Laras, kenapa kamu ngunci pintu? Tidak takut disambar petir? Ibu, aku tidak tahu soal sambaran petir. Tapi masuk tanpa izin ke kamar tidur seseorang. Dan mengambil barang berharga. Itu bisa dihukum penjara. Laras, siapa yang kamu bicarakan? Jangan tidak tahu terima kasih. Aku sumpah, akan menggantikan Rian hari ini, dan memberimu pelajaran. Tinjumu hanya berguna untuk pamer di depan perempuan. Kamu mau berkelahi? Coba saja. Laras berhenti berusaha menakut-nakuti kami. Aku memerintahkanmu, sekarang juga, untuk mengganti kunci sidik jari di kamar utama. Kalau tidak, aku akan ambil palu dan hancurkan. Baik, silakan. Ibuku memesan pintu itu khusus dari Jerman. Itu pintu keamanan kayu solid. Harganya Rp12.000 saat renovasi. Aku masih punya struknya. Kalau mau menghancurkannya, lakukan sekarang. Setelah kamu merusaknya, kamu harus ganti rugi penuh. Kartu atau tunai? Aku tidak akan merendah ke levelmu. Cih, konyol. Begitu caramu bicara sama keluarga sendiri? Kau akan menyesal suatu hari nanti. Aduh, perutku. Joko, ada apa? Kau membuatku takut. Ayah, apa kamu makan makanan dari kulkas? Baunya sangat busuk. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Jadi, aku menuangkannya semua ke mangkuk ayah, ibu, dan mangkuk nenek. Ini, bukakan pintu untukku. Aku sudah tidak tahan. Laras, buka pintunya. Biarkan aku pakai kamar mandi. Joko, anak nakal. Beraninya kau ambil kamar mandiku? Nenek, bau apa itu? Bau banget. Ibu. Pini, Joko. Minum air hangat. Nak, cepat. Antar aku ke rumah sakit. Aku dehidrasi karena diare. Aku sudah tidak tahan lagi. Rian, tolong. Bawa kami juga. Oke. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Laras, kamu masih berani pergi kerja? Ibu dan yang lainnya terkena gastroenteritis akut. Mereka sudah diinfus semalaman di rumah sakit. Oh. Aku ada presentasi penting di kantor hari ini. Aku tidak bisa pergi. Ambil cuti sehari. Pergi ke rumah sakit dan rawat mereka. Kenapa harus aku? Kalau mereka tidak makan sisa makananmu, apakah mereka akan keracunan makanan? Ini semua salahmu. Apa kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali? Kamu sendiri yang bilang, itu barangku. Barangku, mereka memakannya tanpa izin, mereka sendiri yang cari masalah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Laras, yang terbaring di rumah sakit itu ibu kita. Apa kamu punya hati nurani? Dia ibumu, bukan ibuku. Kewajibanmu, jangan paksakan padaku. Ibu, Pini, Joko, kalian tetap di sini sambil infus. Aku akan bayar tagihan UGD dan biaya obat hari ini. Nak, sementara itu pergilah ke apotek di lantai dasar dan ambilkan obat tekanan darah yang biasa aku minum, 2 kotak, yang impor, yang lokal bikin aku pusing. Ibu, jangan khawatir. Aku urus. Aku akan belikan yang terbaik.
Biaya laboratorium darurat dan infus, ditambah obat tekanan darah impor, totalnya Rp3.800. Kartu atau scan? Scan. Pembayaran gagal. Saldo tidak mencukupi. Mungkin ini masalah internet, coba aku pakai kartu lain. Transaksi gagal. Kalau tidak punya uang, ambil dulu. Kamu menghambat antrian, orang-orang menunggu untuk bayar. Bagaimana mungkin? Gajiku Rp30.000 per bulan. Aku baru saja ajak ibu dan mereka keluar, makan beberapa kali. Masa aku bisa bangkrut? Pasti ini ulah Laras. Lah, dia menyuruhku bayar masker wajahnya. Dia menyuruhku bayar jubahnya. Itu menguras rekeningku. Laras, transfer Rp4.000 sekarang juga. Untuk biaya rumah sakit ibu. Rian, kamu pelupa, ya? Itu ada di perjanjian, hitam di atas putih. Masing-masing keluarga tanggung biaya sendiri. Uang untuk sakit ibuku, aku bayar pakai uangku sendiri. Urus sendiri biaya rumah sakit keluargamu. Itu tidak sama. Ibumu punya penyakit kronis. Semua orang seusianya pasti mengalaminya. Ibu dan mereka kena gastroenteritis akut. Dan kamu mau ribut soal itu? Apa kamu punya hati? Aku punya hati atau tidak, itu masalahmu. Soal kewajibanmu terhadap orang tuamu, bayar sendiri. Rian, baru 3 hari kamu sudah menyerah? Jangan khawatir. Mulai sekarang, listrik, biaya properti, sembako, masih banyak pengeluaran lain. Keuangan terpisah yang kamu minta, sekarang nikmati saja. Laras? Oh, Rian, kamu ngapain di rumah sakit? Ibu Dewi, ada anggota keluarga yang sakit. Datang untuk menemani mereka. Oh, omong-omong, saya akan luangkan waktu untuk kerja. Jangan khawatir, Ibu Dewi. Tidak apa-apa, keluarga yang utama. Kembali kerja kalau semuanya sudah beres. Pria yang sudah menikah sekarang, kebanyakan menyerahkan urusan orang tua pada istri mereka. Hampir tidak ada yang menjaga di rumah sakit sendiri. Rian, kamu sangat bertanggung jawab. Bagus. Itu memang sudah seharusnya. Ibu Dewi. Baiklah, saya akan bicara dengan bagian keuangan dan menyetujui bonus triwulanmu hari ini. Biaya rumah sakit mahal. Jangan biarkan keluargamu kekurangan. Terima kasih, Ibu Dewi. Terima kasih sudah peduli sama saya. Laras, tanpa kamu, aku tetap punya uang. Kamu sudah kembali. Ibu pikir makanan dari luar kotor. Hari ini saya mendapat 1 set lengkap peralatan dapur impor Jerman, beserta bahan-bahan berkualitas tinggi. Lebih dari Rp3.000. Mulai sekarang kita akan memasak di rumah. Lebih bersih dan hemat uang. Lebih dari Rp3.000? Manajer Rian, kamu benar-benar tidak menahan diri. Apakah kamu sudah melunasi tagihan rumah sakit tadi malam? Laras, Kamu pikir kamu meremehkan siapa? Kakak laki-lakiku Rian baru saja mendapat bonus triwulan hampir Rp30.000. Hampir sebesar gaji tetapmu selama 2 bulan. Membeli barang-barang ini tidak ada apa-apanya. Tepat, anakku benar-benar hebat. Dia pintar cari uang. Enam orang tinggal di sini, membayar Rp2.400 untuk utilitas sebulan. Kamu benar-benar tahu cara menaikkan tagihan. Utilitas bulan ini total Rp2.400. Saya sudah mengirimkan tagihannya padamu, dan saya sudah mentransfer bagian saya ke kamu. Ingat bayar tepat waktu, biar tidak ada pemadaman air dan listrik. Laras, maksudnya apa? Kita hidup bersama sebagai keluarga. Kamu memisahkan tagihan listrik sampai sen terakhir? Tidak punya malu? Ini biaya untukmu dan keluargamu. Jadi tentu saja kamu yang bayar. Ini cuma beberapa dolar untuk utilitas. Lagi pula, dulu kamu yang bayar. Kamu sendiri yang bilang. Cuma beberapa dolar, dulu aku yang bayar. Kenapa sekarang kamu tidak bisa bayar? Aku sudah hidup, hampir seumur hidupku. Belum pernah melihat menantu perempuan yang begitu perhitungan. Memisahkan tagihan dengan suaminya sendiri. Apa kamu punya hati? Laras, kita keluarga, tinggal bersama, utilitas ditanggung bersama, memisahkan tagihan seperti ini terlalu. Terlalu apa? Terlalu adil. Rio, kurangi makanan ringan. Ibu, aku tidak akan seperti ibu dan nenek. Makan makanan basi dari kulkas dan berakhir di rumah sakit karena diare.
Aku selesai makan. Jangan lupa bayar tagihan listrik. Bayar? Untuk apa? Untuk keluarga ini, anakku bahkan sekarang memasak. Tadi malam di rumah sakit, dia berlarian. Sekarang, bayar tagihan listrik, hal sepele seperti itu, kamu masih menyuruhnya? Ibu, Keuangan terpisah adalah apa yang anakmu tetapkan sebagai aturan. Aku hanya menghormati keputusannya dan menaatinya. Tapi kita keluarga. Bahkan tagihan utilitas dipisah. Kalau ini ketahuan, bagaimana orang akan mengejekku? Tapi bukankah kamu yang bilang bahwa keuangan terpisah itu adil dan bebas dari masalah? Atau apakah yang disebut keuangan terpisahmu hanya memisahkan tanggung jawabmu, tapi bukan milikku? Kamu masih menggunakan gaji tinggimu untuk menghidupi ibumu dan adikmu, tapi mengharapkanku menanggung semua biaya rumah tangga sendiri. Ibu dan adikku bukan tanggung jawabmu. Lagi pula, hal kecil seperti tagihan utilitas dan biaya sehari-hari. Wanita mana yang sudah menikah, tidak bayar bagiannya? Aku tidak akan. Aku tidak peduli. Kamu harus bayar tagihan listrik. tepat. Kamu menikah dengan keluarga Rian, tinggal di rumah yang dibeli anakku, menumpang. Apa salahnya bayar sedikit tagihan listrik? Aku, menumpang, tinggal di rumah yang kamu beli, Rian. Ibuku yang bayar uang muka rumah ini, dan ibuku kirim uang cicilan rumah setiap bulan. Bagaimana bisa jadi rumah yang kamu beli? Kamu menikah dengan keluarga Rian? Bukankah rumah ikut serta denganmu ke keluarga Rian? Bagaimanapun, sekarang bayar tagihan listrik, supaya besok kita tidak mati listrik. Aku bilang, aku tidak akan bayar. Halo, ini perusahaan listrik, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya perlu melaporkan sesuatu. Untuk nomor akun 6522, tempat tinggal saat ini dalam pengaturan tinggal bersama dengan keuangan terpisah. Sebagai salah satu penghuni di sini, saya sudah membayar bagian pribadi saya dari tagihan utilitas bersama. Jika kelalaian pihak lain menyebabkan pemadaman listrik, harap tanggung jawabkan penghuni lainnya. Kredit pribadi Bapak Rian, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Laras, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Tutup teleponnya. Saya hanya memberi pemberitahuan awal untuk menghindari masalah hukum dan sengketa utang di masa depan. Baik, Bu, situasi Anda sekarang sudah tercatat di sistem kami. Nanti kami akan mengirimkan Bapak Rian pesan teks pengingat pembayaran. Laras, kamu kejam. Kejam? Aturan mainmu. Aku hanya menjalankannya lebih teliti darimu. Itu tidak disebut kejam, itu disebut lebih adil darimu. Kamu sudah mengambil bagianku dari tagihan listrik. Manajer Rian, ingat bayar tepat waktu. Di mana keadilannya? Menantu keluarga mana yang seperti keluarga kita? Dia sangat tidak berperasaan, sangat tidak tahu terima kasih. Rian, kenapa kamu tidak bayar tagihan listrik saja? Bagaimana kalau listrik padam? Akan sangat merepotkan kita. Joko baru dapat kerja. Dia baru pulang nanti malam. Bayar? Tidak mau. Jangan bayar 1 sen pun. Begitu listrik padam, dia tidak akan tahan. Pasti dia akan bayar. Makan dulu. Ibu, santai saja. Biarkan aku cari cara untuk membujuknya agar dia mentransfer hak properti atas namamu. Nah, itu baru anakku. Nah, baru begitu. Hei, sayang, bagaimana kerja hari ini? Apa? Kamu pukul orang. Dia minta ganti rugi $30.000, atau dia akan memasukkanmu ke penjara. Tini, ada apa? Jangan menangis, bilang pada ibu. Joko tidak dapat kerja. Jadi dia pukul pewawancaranya. Hanya hidung patah. Dia bersikeras pergi ke polisi. Dan sekarang dia minta $30.000 untuk damai. Atau dia akan melaporkan dan memenjarakannya. $30.000. Pewawancara itu memang keterlaluan. Lagi pula, tidak serius begitu. Kenapa dia harus lapor polisi? Rian, transfer aku $30.000 sekarang. Untuk mengeluarkan Joko. Dia sudah ditahan seharian. Baru saja, dia berani meneleponku. Betul nak, cepat cari $30.000, menyelamatkannya yang penting. $30.000. Rian, hanya kamu yang bisa selamatkan Joko. Bagimu, itu hanya gaji 1 bulan. Rian, tolong bantu kami kali ini. Nak, ayahmu meninggal sejak dini. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Tidak, jangan sampai ibu dan Tini tahu, saya tidak punya banyak uang lagi. Kalau mereka tahu saya tidak bisa menanganinya, bagaimana mereka bisa masih menganggap saya sebagai anak dan kakak mereka? Baiklah, berhenti menangis. Aku akan bicara dengan Laras. Bicara soal apa? Bicara soal apa? Ibu, sudah kubilang.
Rian memberikan semua gajinya ke Laras. Dia menghasilkan Rp30.000 per bulan. Siapa tahu berapa banyak wanita itu yang telah diambil darinya. Laras, keluar sebentar. Aku perlu bicara denganmu. Ya, ada apa? Tidak masalah besar. Bisakah kamu menggunakan uang ekstra dan transfer Rp30.000 ke aku? Joko terlibat perkelahian dengan seseorang. Dia di kantor polisi menunggu jaminan. Transfer Rp30.000 ke kamu? Aku tahu ini mendadak. Tapi kalau kita tidak bayar Rp30.000 ini, Joko akan mendapat catatan kriminal. Kamu adalah tante Larasnya Rio. Masa kamu tega hanya karena Rp30.000 merusak masa depan anak itu? Joko itu adik iparmu. Rio itu keponakanmu. Mereka semua bagian dari keluarga Rian. Masa depannya hancur atau tidak? Apa urusannya denganku? Laras, jangan keterlaluan. Waktu ibu dirawat di rumah sakit, aku tidak minta kamu sepeser pun. Waktu kita beli peralatan dapur impor untuk rumah, aku yang bayar. Sekarang Joko dalam masalah besar. Kamu mau tutup mata? Harus sekejam itu? Keuangan terpisah, Rian. Kamu yang bikin kejam duluan, bukan aku. Baiklah. Jadi kamu tidak mau bayar? Kalau begitu kita jual apartemen ini. Rumah ini adalah harta Gonogini. Jual dan bagi uangnya. Aku masih dapat ratusan ribu rupiah dari sini. Harta Gonogini, uang muka rumah ini dan cicilannya semua dibayar ibuku. Mana bisa disebut harta Gonogini? Rian, gajimu sebulan tinggi, masak mau jual rumah cuma Rp30.000. Enak saja, lagi pula kalau rumah dijual, keluargamu mau tinggal di mana di kota? Aku bisa pinjamkan Rp30.000. Lagi pula aku sudah nyaman di sini. Tapi, kamu harus tanda tangan kontrak ini. Perjanjian tambahan keuangan terpisah. Jika pasangan bercerai, selama masa pernikahan, semua biaya untuk keluarga kandung masing-masing dan biaya pribadi akan mengikuti prinsip keuangan terpisah dan harus dibayar lunas kepada pihak lain. Rian, kamu dapat Rp30.000 sebulan, dia hanya dapat Rp18.000. Selama 3 tahun ini, dia terus memanfaatkan kamu. Kalau benar-benar bercerai, perempuan itu, Laras, yang harus bayar kamu. Rian, apa yang kamu ragukan? Tanda tangan saja. Rian, kamu akan digaji bulan depan, bukankah kamu punya Rp30.000 lagi? Lagi pula, kita mungkin tidak jadi bercerai. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut, aku harus baca kontraknya dulu, sudah ditandatangani. Transfer saja. Saya sudah mentransfer uangnya ke kamu. Nak, cepat, pergi ke kantor polisi dan jemput Joko. Pergi. Kalau harapanmu terlalu tinggi, akhirnya kamu kelihatan bodoh. Rian, pertunjukannya akan segera dimulai. Siti, bagaimana perkembangan penyelesaian perceraian? Dia sudah menandatanganinya. Sekarang dia tidak punya pilihan, dia harus pergi tanpa apa-apa. Bagus, ayo kita bertemu besok dan membahasnya. Ini yang saya kumpulkan, seperti yang kamu minta pengeluaran rumah tangga 3 tahun terakhir. Selain mobil yang dia beli untuk pamer, cicilan rumah, iuran apartemen, listrik air, dan pengeluaran sehari-hari, semua dari rekening saya. Benalu ini pakai uangmu untuk menghidupi keluarga, dan uangnya sendiri untuk pura-pura orang kaya sombong. Itu menjijikkan. Dan ini, perjanjian tambahan yang dia tanda tangani tadi malam. Dengan semua ini, Bisakah kita membuatnya pergi tanpa apa-apa? Hanya catatan pengeluaran? Itu sulit. Tapi dengan perjanjian tambahan ini, saya jamin, dia tidak hanya akan pergi tanpa apa-apa, dia harus mengembalikan setiap sen harta Gonogini yang dia curi dalam 3 tahun terakhir. mendengar kamu bilang begitu, saya lega. Tapi untuk amannya, setelah kamu pulang, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau kamu bertengkar dengan Rian atau keluarganya, segera keluarkan ponselmu dan rekam. Gunakan sebagai bukti bahwa pernikahanmu benar-benar hancur. Ibu, Joko kehilangan pekerjaannya untuk selamanya. Beritanya menyebar, dan sekarang tidak ada yang mau mempekerjakannya. Bagaimana kita bisa bertahan? Laras, tepat waktu. Lakukan sesuatu untuk masalah Joko. Kamu punya banyak kenalan. Carikan dia pekerjaan. Anakmu manajer besar, kan? Siapa aku untuk main koneksi? Laras, jangan begitu.
Ibu hanya cemas saja. Kamu kenal banyak perusahaan renovasi. Susah apa sih memasukkan orang? Perusahaanku hanya menerima lulusan. Kalau tidak, aku tidak akan memintamu. Joko iparmu, keluarga. Laras, Aku bisa membantu, tapi dengan tarif pasarku. Biayanya adalah 30% dari gaji bulanan pertamanya. Bayar di muka, baru aku merekomendasikan. Laras, kamu mater banget. Tadi malam kamu bilang uang itu pinjaman. Sekarang kamu minta biaya perantara juga. Apa kamu menganggap kami keluarga? Keluarga? Saat anakmu bersekongkol melawanku, dia sama sekali tidak memperlakukanku seperti keluarga. Laras, jangan memaksaku. Rian, kamu yang membuat aturan, bukan aku. Oh, omong-omong, apakah kamu sudah bayar listrik Rp2.000 itu? Kalau belum, mereka akan memutus listrik. Bahan-bahan impor senilai Rp3.000-mu akan membusuk. Rian, kamu pikir keuangan terpisah adalah rencanamu yang pintar, tapi kamu tidak sadar pisau yang kamu berikan padaku. Gagangnya mengarah tepat padaku. Sial, aku kehilangan pekerjaan, dan Laras di sana bergaya hidup mewah dan merayakan, jadi kenapa dia harus? Kalau aku menderita, dia harus menderita juga. Benar, Joko. Ayo kita pergi ke perusahaannya besok. Benar, ayo kita bikin keributan di kantornya, dan paksa dia menyerahkan semua uang yang dia hasilkan. Kalau dia mau belanjakan 1 sen pun, dia harus merendah dulu di depan kita. Ibu, membuat keributan di perusahaannya bukan ide yang baik, kan? Rian, kamu tidak berpikir jernih. Sekarang dia menghasilkan banyak, makanya dia seharian menyuruh-nyuruh kamu. Begitu dia kehilangan pekerjaan, kita akan cari pekerjaan yang santai dekat rumah dengan gaji tetap saja yang cukup untuk belanja. Benar. Sayang, aku tidak punya uang untuk belanja. Laras baru saja dapat bahannya, dan jika kita bisa menang proyek ini, bonus akhir tahun seluruh departemen kita bisa 2 kali lipat. Laras? Oh tidak. Ibu mertuamu dan seluruh keluarganya sedang bikin keributan di lobi bawah, dan Satpam tidak bisa menghentikan mereka. Saya seorang wanita tua miskin dengan hidup yang susah. Keluarga saya tidak memberi saya uang untuk dibelanjakan. Itu dia, wanita berhati hitam itu. Dia menghasilkan lebih dari Rp10.000 sebulan. Dia menikmati pesta seafood yang harganya ratusan dolar. Tapi, dia memberi kami sisa makanan dan membuat seluruh keluarga kami dirawat di rumah sakit. Dan dia bahkan memasang kunci sidik jari di pintunya. Memperlakukan kami seperti pencuri. Kalian semua nilailah sendiri. Beginikah cara seorang menantu bersikap? Laras, aku mohon, Joko dan aku sama-sama menganggur sekarang, dan kami punya anak yang harus diberi makan dan disekolahkan. Kami benar-benar kehabisan akal. Itulah kenapa kami datang ke Rian untuk minta bantuan. Tolong, kasihanilah kami. Berhenti mendesak kami. Ya Tuhan, Ibu Laras biasanya terlihat sangat baik, tapi di belakang dia sebenarnya sangat jahat pada mertuanya. Penampilan menipu, gila. Ibu, apa ibu yakin? Ibu ingin membuat ini seburuk ini? Aku membuat keributan? Laras, dengan hati nurani, katakan padaku, hal mana dari semua ini yang tidak kamu lakukan? Laras, jika kamu berani melakukannya, kenapa kamu takut pada wanita tua sepertiku yang bicara? Jadi ibu membawa seluruh keluarga hari ini, mempermalukan diri sendiri, hanya untuk menjebakku di sini dan mengatur drama ini? Apa yang ibu inginkan? Tentu saja, aku di sini untuk anakku, untuk mendapatkan keadilan. Keadilan? Perjanjian ini disusun oleh anakmu sendiri. Dia bilang keuangan terpisah. Saat kamu kelaparan, kamu tidak pergi ke anakmu yang berharga yang menghasilkan Rp30.000 per bulan. Lalu kenapa datang padaku? Perjanjian apa? Aku tidak berpendidikan dan aku tidak mengerti. Jadi, jangan coba-coba menakut-nakutiku dengan itu. Baiklah, kalau begitu, bicarakan hal lain. Kamu dan anakmu, saat aku tidak di rumah, masuk ke kamarku dan mengobrak-abrik barang-barangku, mengambil pakaian dan produk perawatan kulit yang baru kubeli, dan membiarkan anakmu mengambil lipstikku dan mencoret-coret di kamar utama. Jika aku tidak memasang kuncinya, aku akan membiarkanmu terus mencuri dan merampok, kan? Semua itu dibeli Rian. Apa salahnya mengambil barang-barang Rian? Tanya saja Rian, apa dia pernah memberiku 1 sen pun? Semua barang ini, aku beli sendiri. Ya ampun, mereka benar-benar menggeledah kamar menantu perempuannya. Mereka bukan mertua, mereka perampok. Pantasan Ibu Laras memasang kunci sidik jari. Aku juga akan begitu. Keluarga ini gila. Ibu Dewi, proyek ini sebenarnya bekerja sama dengan perusahaan Laras. Waktu itu di rumah sakit, jelas dia mengutamakan keluarga.
Jadi hari ini, tentu saja, aku akan membuat Laras dipecat. Ibu Ani sudah tua, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mencoba membunuhnya? Aku yang membuatnya seperti ini. Rian, buka matamu dan lihat. Menghadang perusahaanku, siapa yang membuat tuduhan palsu? Meskipun ibu salah datang, bisakah kamu bicara dengan baik padanya? Ibu tetap lebih tua darimu. Kenapa kamu begitu agresif? Aku yang agresif? Atau ibumu yang tidak masuk akal? Semua orang bisa melihatnya. Di zaman sekarang ini, orang lemah belum tentu benar. Ibu Dewi, tidak apa-apa. Laras dan saya sudah menikah. Hanya perselisihan keluarga kecil. Saya tidak menyangka kalau Laras membuat ibu saya sampai seperti ini. Laras, ayolah. Jangan buat keributan di sini. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Ibu sudah tua. Jangan selalu mengomeli orang tua. Aku yang bikin onar, Rian, ibumu dan adikmu menghadang perusahaanku pagi-pagi, hanya untuk menggagalkan pekerjaanku. Dan kamu berani menyalahkanku? Itu karena kamu tidak merawat keluarga. Waktu ibuku sakit, kamu bahkan tidak mau menjenguknya. Ibuku jadi begini karena kamu. Dia datang karena kesal sekali. Karena kamu suka menyalahkan orang lain, kalau begitu, biarkan bukti yang bicara. Sebagai menantu dari keluarga Rian, memasak, membersihkan, dan merawat suami adalah hal yang wajar. Begitukah cara ibumu mendidikmu? Zaman apa ini? Apa ada zombie dari dinasti King yang keluar? Aku punya tidak hanya rekamannya, tapi juga bukti ibumu dan anak buahnya membobol kamarku dan mencuri barang-barangku, yang sudah dilihat semua orang. Jadi kamu juga mau lihat. Laras, kita semua keluarga. Bisa nggak kamu berhenti bikin keributan? Tenang aja. Awas, proyekmu bisa berantakan. Soal pekerjaanku, jangan kamu khawatir. Kalau kamu sudah bayar tagihan listrik $2.000 itu. Oh, aku ingat sekarang. Kakakku kerja di perusahaan listrik. Minggu lalu dia mengeluh bahwa ada orang aneh yang pelit memaksa istrinya menelepon untuk melaporkan dia sudah bayar bagiannya. Jadi ini orangnya memalukan sekali. Maaf, Ibu Dewi. Maaf atas keributan tadi. Tidak apa-apa. Ibu Laras, bisa dengan begitu tenang menangani kekacauan ini sendiri membuatmu sungguh luar biasa. Untuk desain villa yang kamu buat untukku waktu itu, aku suka sekali. Gayanya persis seperti dirimu, bersih dan sederhana. Hari ini aku datang dengan proyek yang lebih besar dan ingin membahasnya denganmu. Jadi, Ibu Dewi, ayo kita ke atas dan bicarakan detailnya. Rian, karena proyek baru ini terkait erat dengan Ibu Laras, mungkin kamu tidak perlu terlibat lagi. Sebaiknya kamu bereskan dulu masalah keluarga ini, baru aku pertimbangkan apakah akan memindahkanmu ke bawahanku. Transfernya tertunda. Jadi kenaikan gajiku juga hilang, kan? Tidak mungkin. Itu Rp30.000 per bulan. Ibu Dewi, saya mohon, Ibu Dewi. Anda selalu adil. Anda tahu kinerja kerja saya. Ini hanya masalah keluarga. Apakah Anda mengajari saya cara bekerja? Kupikir saya mencampur urusan pribadi dan profesional. Tidak. Saya hanya berharap Anda tidak akan tertipu oleh Laras. Dia sangat egois. Saya khawatir dia akan memanfaatkan Anda. Saya sudah bekerja dengan Ibu Laras selama bertahun-tahun. Saya tahu betul karakternya. Rian, Andalah yang tidak mau melupakan ini. Perusahaan ini tidak membutuhkan karyawan yang menyebarkan gosip. Ayo pergi. Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang perlu dilihat. Pergi. Nak, kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa ibu bos itu tidak masuk akal? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak datang pagi ini dan membuat keributan, apakah saya akan kehilangan transfer? Saya hampir kehilangan pekerjaan. Rian, sekarang kamu menyalahkan kami. Tadi malam saat kita membahas datang ke kantornya, kamu setuju juga. Tepat. Tapi bosmu itu, kenapa dia begitu dekat dengan Laras? Laras hanya mendapat Rp18.000 per bulan. Bagaimana dia bisa berteman dengan bosmu? Cukup. Sudah terjadi. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa pulang begitu saja. Nah, dengarkan aku. Ceraikan dia. Setelah dia jadi barang rusak, lihat saja bagaimana dia bertahan di kota. Kamu sudah menandatangani perjanjian, jadi dia harus mengembalikan setiap sen yang dia dapat dari memanfaatkanmu selama ini. Ya, Rian, ceraikan dia. Tunggu sampai dia mengeluarkan uangnya, lalu kita bisa pindah ke rumah besar. Tepat, dia makan makananmu, tinggal di rumahmu. Buat dia pergi tanpa apa-apa setelah perceraian. Lihat bagaimana dia bisa bersikap keras saat itu. Bu,
Kita tidak bisa bercerai. Kamu manajer besar sekarang. Takut tidak bisa dapat wanita yang lebih baik? Manajer, omong kosong. Apa kamu tidak dengar? Promosiku gagal. Dan kenaikan gaji juga hilang. Jika semuanya berjalan lancar, gaji pokokku akan Rp30.000 per bulan. Sekarang lihat itu. Aku tidak punya apa-apa. Dan selama 3 tahun terakhir, gajiku habis untuk kalian, atau untuk mobil dan menjaga penampilan, biaya rumah tangga, semua ditanggung Laras. Jadi perjanjian yang kamu tanda tangani kemarin, jika benar-benar bercerai, kamu akan berutang padanya. Benar. Bukan hanya tidak dapat apa-apa, aku akan berutang lebih dari Rp100.000 padanya. Kalau begitu kamu tidak bisa bercerai. Nak, kembali dan minta maaf. Pertahankan pernikahan ini. Tidak berguna. Sejak dia mengeluarkan perjanjian itu, pasti dia sudah berencana menceraikanku. Ibu Laras, senang bekerja sama dengan Anda. Ibu Dewi, senang bekerja sama dengan Anda juga. Sebagai mitra, Laras, dan sebagai teman, apakah Anda perlu saya merekomendasikan pengacara perceraian top di industri? Untuk menghadapi benalu sombong seperti dia, kamu harus tegas. Terima kasih, Ibu Dewi. Saya hargai tawarannya. Tapi sahabat saya adalah pengacara tentang penyelesaian perceraian. Dia sudah menyiapkannya untuk saya. Jadi kita benar-benar bercerai? Tidak akan mempersulit mereka? Aku sudah selesai. Kalau aku terus mempertahankan mereka, itu hanya akan membuatku jijik. Apakah kita salah rumah? Ini rumahmu. Tidak, kita benar. Ini keajaiban. Oh, Laras kembali. Kamu pasti lelah. Duduklah. Tini, ambilkan teh untuk Laras. Ini tehmu, Laras. Oh, iya. Baru saja tadi siang aku pasang sarung sofa baru, mereka bersih. Duduk di sini. Laras, kamu dan temanmu mau makan apa malam ini? Masih awal, aku masih bisa ke supermarket. Aku akan memasaknya sendiri. Ikan kakap kukus favoritmu. Jangan repot-repot. Aku sendiri yang akan urus temanku. Laras, kamu masih marah. Kita semua keluarga di sini. Keluarga tidak mendendam. Aku akan suruh ibu dan Tini minta maaf padamu. Laras, ini salahku. Aku membawa ibu ke kantormu dan membuat masalah. Tolong bermurah hati, dan jangan dendam pada kami. Bapak Rian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya pengacara Ibu Laras, saya Siti. Ini perjanjian perceraian yang Ibu Laras minta saya buat. Bapak Rian, silakan lihat. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan. Laras, apa kau benar-benar membuatku pergi tanpa apa-apa? Belum itu saja, Bapak Rian. Menurut perjanjian tambahan yang Anda tanda tangani, untuk biaya pengelolaan properti dan utilitas selama 3 tahun terakhir, Anda harus mengganti setengahnya. Selain itu, setelah menikah, Anda diam-diam mentransfer harta gonogini kepada keluarga Anda. Total yang harus dikembalikan adalah Rp480.000. Apa? Tentu. Dan rumah ini, kepemilikan penuh milik Ibu Laras. Laras, apa kau harus begitu kejam? Kau hitung setiap sen. Kenapa rumah juga harus jadi milikmu? Uang muka untuk rumah ini dibayar dari rekening Ibu Laras. Sedangkan cicilan setelah menikah, juga dibayar oleh Ibu Laras setiap bulan. Properti milik Laras, jadi tidak ada sengketa hukum. Rian, aku bahkan tidak ambil mobil jelekmu. Aku sudah sangat bermurah hati. Jika kau benar-benar tidak bisa melepaskan rumah ini, kau bisa bayar aku Rp3 juta secara penuh, dan akan segera ku transfer hak miliknya padamu. Rp3 juta? Laras, kau gila uang. Tidak mampu? Kalau begitu, keluar dari rumahku. Suruh kami pergi, kau menikah dengan keluarga Rian. Jadi, kau dan rumah ini milik anakku. Ya, kenapa semua kata-katamu harus jadi akhir? Tunggu, aku hampir lupa satu bukti. Saat klienku pergi, kau masuk ke kamar utamanya, mencuri tas dan pakaian desainer senilai lebih dari Rp100.000, dan membiarkan anak-anak merusak kosmetik mahal. Secara hukum, ini adalah perampokan dan pencurian nyata. Kita keluarga. Hanya ambil beberapa barang. Jangan coba menakut-nakutiku dengan kata-kata besar. Tepat sekali, Rian. Jangan tanda tangan. Selama kau tidak tanda tangan, lihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Tidak tanda tangan? Tidak tanda tangan juga boleh. Karena kau tidak mau tanda tangan, kita bertemu di pengadilan.
Baik, sampai jumpa di pengadilan. Gugatan itu mahal dan berlarut-larut selama bertahun-tahun. Tepat sekali. Rumah ini adalah harta gonogini milik Rian. Sebagai keluarga, kami berhak tinggal di sini. Mau cerai? Cerai saja. Tapi kami tidak akan pindah, titik. Ya, tidak pindah. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Rian, jadi kau setuju dengan mereka? Laras, ibu dan yang lain sudah minta maaf. Apalagi yang kau inginkan? Cukup. Berhenti membuat ribut. Membuat keributan? Saya adalah mitra di kantor hukum Puncak. Jika kalian tidak pindah sebelum batas waktu, kami akan mengajukan ke pengadilan untuk penyitaan harta pragugatan. Setelah gugatan diajukan, semua aset kalian akan dibekukan. Kantor hukum Puncak, itu kantor hukum terbaik di Kota Indah. Juga, ibumu dan rombongannya menerobos kamarku, mencuri barang, dan merusak barang berhargaku. Aku punya semua buktinya. Jika kalian tidak mengganti rugi, maka kalian akan mendekam beberapa tahun di penjara. Laras, apakah kau benar-benar harus sampai sejauh ini? Mereka keluargaku. Benar, keluargamu, masalahmu. Kau bisa bantu mereka membayarnya. Waktu semakin habis. Aku tidak punya waktu untuk terus bertengkar dengan kalian. Besok jam segini, jika kalian masih di sini, aku akan menyewa perusahaan pindahan profesional dan melempar kalian serta barang-barang kalian seperti sampah, dan membuang semuanya. Jangan berani, Laras. Siti, ayo pergi. Tinggal di sini 1 detik lagi membuatku mual. Ibu, mungkin kita harus berkemas dan pulang. Bagaimana jika mereka benar-benar menggugat kita? Itu akan sangat memalukan. Aku rasa pengadilan tidak akan memutuskan melawan kita. Jika dia berani datang dengan orang-orang besok, kita akan membuat keributan di pintu masuk. Biarkan semua tetangga melihat bagaimana wanita jahat ini menyiksa mertuanya. Tidak. Kamu membuat keributan di perusahaan Laras hari ini. Ibu Dewi sudah memperingatkanku. Jika kamu mengacaukan pekerjaanku, seluruh keluarga akan kelaparan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku berharap bisa menikmati hidup bersamamu. Jika kamu harus menyewa tempat, aku harus kembali ke kampung halaman dan menderita. Benar, Rian. Aku dan Joko menyewa tempat untuk Rio untuk sekolah adalah satu hal. Kamu seorang manajer. Aku punya ide. Nak, sini Joko, kalian semua ke sini. Aku punya ide cemerlang. Laras, jika keluarga Rian dengan tidak tahu malu menolak pindah besok, apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita memiliki perjanjian, dalam gugatan cerai, pengadilan, mengingat mereka memiliki anggota keluarga lanjut usia, mungkin membiarkan mereka tinggal sementara. Ini bisa berlarut-larut selama berbulan-bulan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berlarut-larut selama itu. Laras, aku tidak tahu kamu punya trik ini. Saat kita membeli rumah pernikahan, Rian pura-pura tidak punya uang. Ibuku yang membayar uang muka. Dia bahkan bilang itu tren untuk punya pembayaran KPR bersama, dan nekat menandatangani perjanjian pemesanan. Kemudian, saat soal pembayaran, dia bilang gajinya terlalu rendah, dan minta aku bayar dulu. Tidak tahu malu. Ibuku kasihan padaku, jadi dia bilang akan melunasinya. Tapi dia pintar. Dia tulis di setiap transfer hadiah, yang ditentukan untuk pembayaran KPR anak perempuan. Uang muka dan KPR adalah hadiah yang ditentukan dari orang tuamu. Artinya secara hukum, rumah ini sepenuhnya milikmu. Meskipun nama Rian ada di sertifikat hak milik, dia tidak punya hak. Ibu, ada apa? Bangun, kamu menakut-nakuti kami. Ya Tuhan, Ibu, apa yang terjadi padamu? Joko, ambilkan obat. Laras, apakah nenek akan mati? Bisakah kamu menyelamatkannya? Tolong jangan usir kami. Oh, ini caramu untuk tetap tinggal? Jadi sekarang kamu pura-pura? Bahkan anak kecil pun bisa diajarkan untuk ikut bermain. Sayang sekali seluruh keluargamu tidak main di drama pendek. Laras, apa kau tidak punya peri kemanusiaan? Ibu begitu kesal padamu kemarin sampai jantungnya kambuh, dan barusan dia pingsan. Kau bahkan tidak peduli padanya saat masuk, dan malah melontarkan sindiran. Apa kau tidak punya peri kemanusiaan? Rian, ibumu sendiri pingsan, dan bukannya membawanya ke rumah sakit, kau malah sempat bertengkar denganku. Apa? Rumah ini lebih penting dari nyawa ibumu. Kalau bukan karena dirimu, apa ibuku akan begitu kesal? Karena Ibu Wang begitu sakit, aku akan jadi orang baik dan menelepon darurat untukmu. Kau bisa pergi ke rumah sakit,
dan aku serta Laras bisa biarkan tukang pindahan masuk untuk membantu pindahan dan menghemat repotmu. Jangan panggil ambulan. Ini penyakit lama saya. Tidak perlu ke rumah sakit. Saya akan baik-baik saja setelah berbaring. Laras, saya tahu kamu dulu salah. Saya minta maaf kepadamu. Tolong, demi seorang perempuan tua yang satu kaki di kuburan, jangan cerai Rian, ya? Saya mohon padamu. Tidakkah keluarga kita bisa hidup baik bersama mulai sekarang? Hidup baik bersama mulai sekarang? Tentu saja tidak. Lihat dengan jelas, akta hibah ini menyatakan dengan jelas bahwa rumah ini dihibahkan kepadaku seorang, bukan sebagai harta gono gini. Rumah ini tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Akta hibah apa? Sertifikat hak milik atas namaku, jadi setengah rumah ini milikku, aku tidak percaya dokumen gak berharga itu. Uang muka untuk rumah ini dibayar seluruhnya oleh Ibu Laras, Ani Wijaya, dan selama 3 tahun setelah pernikahan, cicilan rumah juga dibayar dari kartu kredit khusus KPR milik Laras. Setiap transfer diberi keterangan, hibah khusus untuk cicilan rumah Laras. Rian, kamu kan lulus kuliah, masa kamu tidak paham soal efek hukum? Anakku benar, namanya ada di sertifikat, jadi rumah itu miliknya, apapun perjanjiannya. Berhenti mencoba menipu kami dari properti kami. Benar, meski polisi datang, mereka lihat yang tertulis di sertifikat. Cukup bicara. Karena kalian menolak pindah, aku akan panggil orang untuk mengurusnya. Tunggu. Rumah Laras dibeli dengan uang ibu mertuaku. Bukan uangmu. Apa hakmu mengusir kami? Kalau ada yang berhak mengusir kami, itu ibu mertuaku. Kamu kira kamu siapa? Hari ini aku akan selesaikan ini untuk Rian, dan memberimu pelajaran yang pantas. Kalau anakku tidak punya hak, bagaimana denganku? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Kamu kurus sekali. Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu sayangku diperlakukan seperti ini di rumah keluarga Rian. Ibu Ani, apa yang ibu bicarakan? Sekarang, putri ibu yang mencoba mengusir kami semua. Kamilah yang tertindas di sini. Kamu tertindas? Kalau aku tidak melihat video kamu membuat masalah di perusahaannya di internet, aku tidak akan pernah tahu bahwa keluarga Rian bisa begitu tidak tahu malu. Ibu, ini semua kesalahpahaman. Diam. Jangan panggil aku ibu. Itu membuatku muak. Aku datang ke sini hari ini untuk membela putriku. Pernikahan ini sudah selesai. Keluargamu, keluarga Rian, bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Baik, cerai. Apa yang kamu banggakan? Putri ibu, setelah cerai, hanya barang rusak yang tidak diinginkan siapapun. Putriku mandiri dan luar biasa. Bahkan jika dia tidak pernah menikah lagi, dia akan memiliki kehidupan yang hebat. Keluargamu, sebaliknya, penuh skandal, meminta-minta pada semua orang. Sungguh menjijikkan. Usir mereka semua dari sini. Baik, Ibu. Ibu tidak bisa melakukan ini pada kami. Laras, katakan sesuatu. Rian, dengarkan aku. Mulai sekarang, jika keluargamu berani menyebarkan satu kata pun gosip tentang putriku, aku bersumpah akan menggunakan cara yang sama untuk menghancurkanmu. Keluar. Baik, Joko. Tendang pintunya sekarang. Tunjukkan pada mereka siapa kita. Laras, buka. Kalau tidak dibuka, sumpah, akan kubobol pintu ini. Ambil barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Kau, berani-beraninya kau buang barangku? Silakan, tendang lagi. Oh, dasar gadis bodoh. Kamu sudah melalui banyak hal. Kenapa tidak bilang padaku? Ibu, aku khawatir ibu cemas. Oh, kamu. Sejak kamu kecil, kamu hanya bilang hal-hal baik. Tapi aku ibumu. Aku di sini untuk mendukungmu. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Lagi pula, dulu ibu sudah memperingatkan untuk tidak menikah dengan Rian. Gadis bodoh. Lalu kenapa kalau kamu menikah dengan orang yang salah? Pernikahan hanyalah satu pengalaman dalam hidup. Itu bukan segalanya. Karena kamu bertemu dengan sampah masyarakat, lepaskan dia. Bersih dan sederhana. Kamu ingat ini, ibu akan selalu mendukungmu. Ibu Ani benar. Itu yang disebut memotong kerugian. Nah, ini sudah larut malam. Kita mau kemana sekarang? Ya, Rian, setelah seharian penuh, masa kita langsung pulang kampung? Malu banget. Gak mungkin kita balik, Rio masih sekolah, kita harus tetap di kota, dan masuk sekolah terbaik. Baiklah. Aku akan cari dulu di internet, dan sewa tempat murah buat sementara. Ayo kita pergi sekarang. Besok kita pikirkan apa yang harus dilakukan.
Sarang tikus, kotor banget. Ini layak buat orang? Kapan terakhir kali sarung sofa ini diganti? Baunya apek. Semoga nggak ada kutu. Rio, saya masih kecil. Dia nggak bisa tinggal di tempat sekotor ini. Dan cuma satu tempat tidur. Tempat ini jelek banget. Rian, kenapa kamu sewa tempat jelek begini? Hei, kamu bawa barang rongsokan ke sini, malah sok-sokan sama saya, bilang kotor dan tua, lihat aja bayaranmu. Sewa $400 sebulan, masih aja rewel. Kalau gak suka, keluar aja dari sini. Ibu, maaf, tapi keluarga saya tidak tahu cara bicara, dan mereka hanya ingin rumahnya sedikit lebih bersih. Jadi, Ibu, bisakah Ibu membantu kami membersihkan? Oh, mobil Anda itu tidak kelihatan murah. Saya hanya mengendarainya untuk bersenang-senang. Anda mengendarai mobil mewah senilai ratusan ribu rupiah, tapi Anda mengeluarkan beberapa ratus untuk menyewa rumah saya. Anda mau membodohi siapa? Atau jangan-jangan, Anda bekerja sebagai sopir seseorang, dan diam-diam mengambil mobil mewah mereka untuk pura-pura jadi orang kaya. Saya tidak. Rumah saya ya begini adanya, dan jika Anda bisa tinggal di sini, bersihkan sendiri, tapi jika tidak bisa, maka berkemaslah dan pergi sekarang. Ibu, biarlah kita tinggal di sini sebentar. Anak durhaka. Baik, ayo kita pergi. Rumah jelekmu ini, aku tidak mau meskipun kau berikan padaku. Jadi, Nak, Joko, ambilkan barang bawaan dan ayo pergi. Dan, Nak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Tapi meskipun Laras mengusir kita, kau seharusnya tidak membawa kita ke tempat seperti ini. Tempat ini nyaris tidak layak huni. Ibu, tanganku sakit. Rian, lihatlah tempat yang kau sewa ini. Rio baru sebentar di sini, dan lengannya sudah terkena ruam. Tidak bisakah kau mencari perumahan yang lebih baik? Setidaknya sebaik tempat Laras, kan? Kalian semua bicara seolah mudah sekali. Tapi dari mana aku dapat uang untuk menyewa perumahan mewah untuk kalian? Akulah satu-satunya yang mencari nafkah di keluarga ini. Jadi apa kalian pikir ini mudah bagiku? Rian, bukankah kamu mendapatkan Rp30.000 per bulan? Kita keluarga besar, meskipun kita tidak bisa menyewa tempat yang lengkap perabotannya, setidaknya kita harus menghabiskan Rp3.000 dan dapatkan apartemen biasa. Tempat seperti ini tidak layak untuk ditinggali. Benar, saya memang mendapatkan Rp30.000 per bulan. Tapi pikirkan, berapa banyak yang sudah saya keluarkan sejak kalian datang? Mengajak kalian makan, menghabiskan lebih dari Rp10.000. Saya mentransfer Rp5.000 sebagai hadiah selamat datang untuk Rio. Saya pergi berbelanja dengan kalian untuk merek desainer. Saya membawa kalian ke UGD. Bahkan tagihan listrik dan air menghabiskan Rp2.000. Dengan tingkat ini, bahkan jika saya mendapatkan Rp50.000 per bulan, itu tidak akan cukup. Kamu sudah bekerja bertahun-tahun. Pasti kamu punya tabungan, kan? Semua tabungan saya selama ini habis untuk membeli mobil ini secara tunai. Rian, meskipun mobil ini bekas, seharusnya masih bisa dijual seharga sekitar Rp200.000, kan? Kenapa tidak jual saja mobilnya? Tidak mungkin. Jika saya jual mobil, bagaimana saya pergi ke kantor? Masih mikirin mobil di saat seperti ini? Rian, dengarkan saya, jual mobilnya dan sewa rumah besar dekat kantor, dekat dengan tempat kerja, dan sisa uangnya akan bertahan untuk sementara. Benar, Rian. Lagi pula kamu sangat mampu, begitu kamu mendapatkan proyek besar lagi dan bonusnya datang, bukankah kamu bisa membeli mobil mewah baru? Nak, kakakmu dan yang lainnya benar. Begitu kamu punya mobil mewah baru, lalu bawa ke sana, dan buat mereka menyesal. Poin bagus. Ayo, kita menginap di hotel malam ini. Besok aku jual mobil. Sewa rumah besar. Rian, kamu berani sekali. Hei, itu cuma uang receh. Ambil barang-barangmu dan naik mobil. Rian, rumah ini nyaman sekali. $6.000 sebulan, sangat sepadan. Nak, rumah ini pencahayaannya bagus. Aku sudah tua, biar aku pakai kamar utama. Baik, Ibu, kamu boleh pilih kamar mana saja. Rian, aku, Tini, dan seluruh keluarga,
Kamar tamu yang ada balkonnya itu, biar kami tinggal di sana, oke? Baiklah, ambil saja. Tapi tas-tas ini, kalian urus sendiri cara mengaturnya. Hari sudah makin larut. Aku harus pergi kerja. Itulah anakku. Hati-hati di jalan. Ibu Dewi, kenapa ibu datang sendiri? Kalau ada pekerjaan, ibu bisa saja suruh aku datang ke ibu. Ibu Laras minta aku menitipkan ini untukmu. Permohonan cerai, dia juga bilang, buatlah waktu. Ajukan cerai. Ada apa? Ibu Dewi sendiri yang mengantarkan perjanjian perceraian untuk seseorang. Apa kamu tidak lihat postingan viral minggu lalu? Manajer Rian dan seluruh keluarganya adalah benalu. Mereka pergi ke perusahaan istrinya dan membuat keributan. Kebetulan Ibu Dewi ada di sana untuk membahas kerjasama. Hari-harinya sebagai manajer sudah berakhir. Lagi pula, kemasi barang-barangmu. Dan pindah kembali ke meja lamamu. Mulai hari ini, kamu tidak lagi melapor kepadaku. Ibu Dewi, Anda tahu kemampuan kerja saya. Anda tidak bisa menggunakan masalah keluarga saya untuk mencabut jabatan manajer saya. Tim saya tidak mempertahankan karyawan yang bermasalah secara etika. Jika Anda tidak suka penugasan ulang saya, Anda bisa menyerahkan surat pengunduran diri sekarang, lalu kemasi barang-barang Anda dan pergi. Laras, kamu melakukan ini padaku. Aku belum selesai denganmu. Kamu menyuruh Ibu Dewi mengantarkan permohonan cerai padaku. Kamu sengaja ingin seluruh perusahaan melihatku dipermalukan. Kamu tahu aku hampir kehilangan pekerjaanku karena kamu. Terus kenapa kalau aku memang melakukannya? Ibu Dewi dengan baik hati menawarkan bantuan, aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi kamu, keluargamu, saat kalian memblokir pintu masuk perusahaanku, apakah kamu berpikir apakah aku akan kehilangan pekerjaan? Kita toh pernah menikah. Tidak bisakah kamu menyelesaikan ini secara pribadi? Bukankah aku sudah mencoba menyelesaikannya secara pribadi? Kamu yang menolak menandatangani penyelesaian perceraian. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengirimkan permohonan cerai padamu, Laras. Laras, sup ayamnya sudah dingin. Minumlah selagi hangat. Rian, kenapa kamu pulang kerja semalam begini? Kamu tahu jam berapa sekarang? Semua orang kelaparan dan menunggumu pulang dan memasak. Nak, kamu dengar? Aku sangat kesal sama anak nakal itu. Laras, sampai hilang nafsu makan. Buat saja beberapa hidangan ringan. Cepatlah, jangan biarkan Rio kelaparan. Ibu, Tini, aku capek banget kerja seharian, kalian di rumah malas-malasan seharian, kenapa kalian tidak siapkan makan malam? Soal barang bawaanku, tidak apa-apa jika kalian tidak membantuku membuka koper, tapi kalian mengacak-acaknya dan berantakan, apa kalian peduli sama aku? Rian, kenapa kau bentak kami? Dulu waktu kamu sama Laras, bukankah kamu selalu masak? Kenapa sekarang bersama kami, kamu mengeluh capek? Nak, kamu dulu selalu bilang kakak seperti ayah, dan akan menjaga ibu dan Tini. Apa kami datang jauh-jauh ke kota hanya untuk jadi pembantumu? Kalau kamu tidak masak, apa kami, tamumu, yang masak? Jadi kalian tamu, dan tidak perlu melakukan apa-apa, ya? Kalau begitu, kenyahlah kalian semua. Aku bosan melayani kalian. Pulang saja, dan urus diri kalian sendiri. Rian, kenapa kamu marah banget? Baiklah, lupakan. Kamu menakuti ibu dan Rio. Ya, kalau kamu capek, bilang aja ke ibu. Mulai sekarang, untuk urusan masak, Tini dan aku yang urus. Oke? Rian, tenang, jangan panas dong, kamu kerja seharian, pasti capek. Nanti kita bicarakan soal masak, malam ini kita pesan makanan aja. Sayang, kamu tunggu apa? Cepat, biarkan Rian duduk. Sudahlah. Aku yang pesan. Joko, kamu dan Tini belum dapat kerja. Utamakan Rio dulu. Nah, kamu bikin Rio nangis. Dia suka seafood, pesan udang. Buat dia senang. Kenapa tidak bisa bayar? Aku baru saja deposit uang ke kartu ini. $300.000 dari jual mobil. Laras. Pasti Laras. Nah, ada apa? Ibu. Laras menuntutku.
Rekening bankku dibekukan sekarang. Soal 300.000 rupiah dari penjualan mobil, aku tidak bisa menyentuh 1 sen pun. Apa? Kamu tidak bisa mengambil uang sama sekali? Lalu bagaimana kita bisa hidup? Ibu, jangan khawatir. Pertama besok pagi, aku akan menemuinya minta penjelasan. Laras, apa kamu ingin menghancurkanku? Kamu membekukan semua rekening bankku. Apa yang akan kita makan dan minum? Apa kamu mau membuat kita kelaparan? Aku menghancurkanmu, Rian. Seandainya kamu menandatangani penyelesaian perceraian lebih awal, kamu tidak akan memiliki semua asetmu dibekukan. Baiklah. Kalau begitu aku mohon padamu. Batalkan gugatannya. Kita bisa selesaikan perceraian secara pribadi. Kita bagi rumah dan tabungan sama rata. Jangan buat ini jadi jelek. Selesaikan perceraian? Bagi sama rata? Rian, apa yang kamu impikan di siang bolong? Aku ingin kamu pergi tanpa apa-apa. Semua yang kamu makan dengan uangku dan kamu ambil dariku, kembalikan semuanya. Jangan memaksaku terlalu jauh. Jika kamu mendorong kami sampai mati, apa untungnya buatmu? Aku tidak bermaksud mendorongmu sampai mati. Aku hanya ingin yang menjadi milikku. Selama 3 tahun, adikmu minta uang padaku untuk membesarkan anaknya, dan aku merawat ibumu saat dia sakit. Aku mengeluarkan uang dan tenaga, dan kamu menganggapnya remeh. Sekarang, aku hanya ingin keadilan. Jika kamu punya waktu untuk mengancamku, sebaiknya kamu langsung tanda tangani penyelesaiannya. Laras. Laras, kamu harus batalkan gugatan hari ini. Kalau tidak, kamu juga tidak akan lolos dengan mudah. Rian, kamu gila. Ya, aku gila. Dan ini semua karena kamu membuatku gila, perempuan. Laras. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja, Ibu Dewi, terima kasih. Rian, ancaman dan intimidasi, itu melanggar hukum. Ibu Dewi, aku dipaksa melakukannya. Ini Laras, dia membekukan semua kartuku. Aku sudah kehabisan cara. Kamu yang serakah dan bodoh, kamu sudah membakar semua jembatan, dan sekarang kamu menyalahkan korban. Perusahaan kami tidak bisa punya orang sepertimu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Laras, aku salah. Aku tidak berpikir jernih. Aku akan tanda tangan suratnya sekarang. Aku pergi tanpa apa-apa, tidak 1 sen pun. Tolong bicara dengan Ibu Dewi untukku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Minta padaku. Saat kau mengancamku barusan, apa kau tidak memikirkan konsekuensinya? Jangan bilang kau pikir, mengganggu ketertiban umum bisa dianggap sebagai keuangan terpisah. Hei, ini telepon darurat, saya ingin melaporkan kejahatan. Laras, kau sangat kejam. Aku bilang padamu, aku tidak akan pernah menandatangani penyelesaian perceraian yang membuatku tidak mendapat apa-apa. Gugat saja aku jika kau mau. Yang terburuk, kita hanya perpanjang masalah ini. Nak, kau di mana saja beberapa hari ini? Ponselmu mati terus. Aku khawatir setengah mati. Katakan yang sebenarnya, 300.000 rupiah yang dibekukan itu, apa kau minta wanita Laras itu untuk mencairkannya? Rian, kapan kau pulang? Rian, Rio mau mulai sekolah. Joko dan aku bicara, dan kami ingin dia sekolah di kota. 300.000 rupiah di rekeningmu itu, transfer saja 20.000 rupiah untuk uang sekolah Rio, oke? Kau paling sayang Rio, kan? Aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Apa? Uang sudah habis. Dan pekerjaan juga tidak ada. Rian, ada apa? Aku pergi menemui Laras tempo hari. Dia tidak mau bicara baik-baik. Aku tidak bisa menahannya. Aku hampir menyentuhnya. Ternyata Ibu Dewi ada di sana. Dia memecatku di depan semua orang. Karena itu, aku bahkan ditahan beberapa hari. Laras yang anak nakal itu, dia benar-benar berani mengirim orangnya ke kantor polisi. Apa dia tidak takut karma? Dan bos perempuan di perusahaanku, dia juga tidak baik, mencampur urusan bisnis dan pribadi. Laras, dia benar-benar mendorong kita ke sudut. Rian, sekarang kita bagaimana? Rumah ini sebulan 6.000 rupiah. Uang 300.000 rupiah dari menjual mobilmu dibekukan. Dan kamu kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita bayar sewa bulan depan? Dan uang makan sehari-hari? Dan uang sekolah Rio?
Rian, katakan sesuatu. Kita batalkan sewa saja. Apa? Kita baru menyewa tempat ini beberapa hari lalu. Kita harus dapat pengembalian uang sewa, cukup untuk kamar murah. Dan cari kerja, Ibu. Kamu dan Tini bawa Rio pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung? Kita tidak bisa bertahan di kota lagi. Kembali ke kampung. Suruh Joko cari kerja yang layak. Kamu dan Ibu bisa di rumah merawat Rio. Aku akan cari kerja baru di kota. Mari kita jalani hidup yang jujur. Semuanya akan membaik. Rian, apa yang baru kamu katakan? Aku dengar semuanya. Itu cuma soal uang, kan? Aku baru menemukan cara pasti untuk kaya. Dana investasi ini, risiko rendah, imbal hasil tinggi. Tidak. Joko, investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi adalah penipuan. Kamu benar-benar tidak boleh menyentuh ini. Benar Joko, kamu tidak boleh melakukan hal ilegal. Jangan terlibat dalam investasi palsu itu. Inna, Selagi kamu pergi, Rian, kamu dan Tini makan seperti raja setiap kali makan. Tebak dari mana uangnya? Aku yang mendapatkannya. Joko, ini semua umpan. Begitu mereka memancingmu, akan terlambat. Dengarkan aku. Cari kerja yang layak. Kerja yang layak membayar Rp3.000 sebulan. Apa gunanya itu? Itu, bahkan tidak cukup untuk sewa sebulan. Jangan lupa, Laras menuntutmu dan menuntut kamu membayarnya kembali. Jika putusan turun, dengan apa kamu akan membayar? Kenapa tidak ikut berjudi denganku? Aku tahu, dana ini semua tentang menipu investor retail. Tapi selama kita keluar tepat waktu dan ambil uangnya lalu kabur, kita akan untung bagaimanapun. Lagi pula, kamu adalah murid berprestasi dari universitas bergengsi, kamu akan tahu persis kapan harus menjual. Ayo coba lalu kabur. Oke. Aku akan dengar kata-katamu. Coba saja. Laras, bagaimana proses perceraiannya? Ibu, Siti sudah menangani prosesnya. Dengan dia yang menangani, tidak akan berlarut-larut. Bagus, sebentar lagi selesai. Tapi, jangan terlalu keras pada Rian. Terakhir kali dia datang padamu dengan agresif. Saya dengar dia, dan saya masih mimpi buruk karenanya. Dengarkan saya, keselamatan yang paling penting. Ibu, saya tahu. Saya hanya ingin uang saya kembali. Dia bekerja bertahun-tahun, dan tidak pernah menghabiskan sepeser pun untuk saya. Dia pasti punya tabungan. Tidak apa-apa. Setelah kamu bercerai, saya akan memberimu uang tambahan. Kita akan pilih apartemen mewah. Kita akan ganti rumah sial ini. Oke, saya akan lakukan apa katamu. Setelah gugatan selesai, kita akan lihat-lihat. Rian, pasar buka jam 9.30. Kami mendapat Rp20.000 dalam 1 jam. Ini jauh lebih banyak dari yang aku dapatkan sebagai manajer di perusahaan. anakku benar-benar murid berprestasi. Dari awal, dia mesin uang berjalan. Kamu sibuk apa? Rian, besok jam 9 pagi, gugatan cerai dimulai, jangan lupa. Baik, cerai, ya. Tapi biar ku perjelas satu hal. Jangan menangis padaku saat kau susah, memohon agar aku menerimamu kembali. Sepanjang hidupku, hanya satu penyesalanku. Menikahimu. Asik. Laras pasti buta. Rian, lupakan wanita itu, mari kita manfaatkan momen ini selagi beruntung. Oke. Putaran ini, kita pasang besar. Laras, aku bertanya sekali lagi, kamu yakin ingin cerai? Kau sudah lihat. Bahkan jika aku kehilangan pekerjaan, aku masih bisa langsung menghasilkan uang dengan keahlianku. Cerai aku. Dan jangan berani menyesal nanti. Rian, kenapa kau tidak tunggu sampai sidang selesai dan periksakan kepalamu? Kau jangan keterlaluan. Yang Mulia, menurut dokumen yang ditandatangani oleh tergugat, Rian, perjanjian tambahan keuangan terpisah, dan laporan bank yang diajukan oleh pihak kami, tergugat, selama pernikahan, dengan sengaja menyembunyikan dan mengalihkan harta Gonogini berjumlah Rp480.000. Pihak kami menuntut tergugat pergi tanpa apa-apa, dan membayar ganti rugi sebesar Rp480.000. Tergugat Rian, mengenai tuntutan dan bukti penggugat. Apakah Anda dan pengacara Anda perlu melakukan sanggahan? Tidak perlu sanggahan. Ini hanya lebih dari Rp400.000 yang bisa saya bayar. Jadi mari kita bercerai sekarang juga. Kedua belah pihak tidak keberatan. Pengadilan memutuskan bahwa perceraian dikabulkan.
Mengenai sisa Rp300.000, setelah kartu bank saya tidak dibekukan, saya akan segera mentransfernya ke kamu. Saya tidak berutang sepeser pun. Baik, kamu bisa membayar sisanya dalam batas waktu. Di mana dia mendapatkan uang sebanyak itu padahal kartunya masih dibekukan? Siapa tahu, tapi itu bukan urusan saya. Sial, gimana bisa turun sebanyak itu? Langsung turun? Hilang. Semua hilang. Aku baru saja mengambil $100.000 dari kartu kreditku, dan semuanya hilang. Rian, jual semuanya sekarang, atau kamu akan rugi lebih banyak. Tidak mungkin. Aku tidak mau jual. Pasti akan naik. Nak, berhenti main-main. Pergi lihat, siapa di pintu. Ah, kalian semua di rumah ya? Apa? Aku sudah kirim WA soal sewa, dan anak nakalmu bahkan tidak repot-repot balas. Bang, bisa kasih aku beberapa hari lagi? Sedang ada masalah dengan kartuku sekarang. Jangan banyak omong. Kontrak habis hari ini, Rp6.000, tidak kurang 1 sen pun. Tidak bayar? Kalau begitu, kemas barang-barangmu, dan keluar dari sini. Apa-apaan? Tempatku yang penuh perabotan, kamu telah merusaknya seperti ini? Cukup, aku selesai menyewakan tempat ini. Kalian semua, keluar sekarang. Bang, baik, jangan sewakan saja. Kalau begitu, kembalikan depositnya, itu Rp6.000. Kasih kami uang tunai dan kami pergi dari sini. Kembalikan deposit? Kamu telah merusak tempat seperti ini. Aku bahkan tidak menagih biaya kerusakan, aku sudah berbuat baik, dan kamu masih minta deposit kembali? Mimpi, keluar. Anak nakal. Jangan maksain, rumahnya berantakan, tapi kami tinggal di sini. Kami akan membersihkannya saat pergi. Ada masalah? Baik, kalian boleh tinggal. Kalau begitu bayar sewa, Rp6.000, transfer sekarang. Kami pindah. Tapi setidaknya kembalikan setengah deposit. Rian. Rio, jangan menakuti ibu. Oh, cucu kesayanganku. Apa yang kami lakukan sampai begini? Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Jangan biarkan dia mati di tempatku. Itu akan mempengaruhi suaku. Telepon darurat. Hubungi telepon darurat sekarang. Dokter, bagaimana kondisi keponakanku? Apendisitis akut perforasi, sangat kritis. Kami harus segera operasi. Biaya operasinya sekitar Rp50.000. Keluarga, tolong cepat. Jangan tunda ini soal hidup mati. Rian, tolong, selamatkan Rio. Kamu adalah pencari nafkah utama keluarga. Kami butuh uang penyelamat ini, dan kami mengandalkanmu. Ini. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Aku sudah mengirimimu uang selama bertahun-tahun. Rp50.000 untuk operasi, kalian harus mengumpulkannya sendiri. Rian, Joko dan aku tidak punya kerjaan. Dan kami harus menghidupi Rio. Uang yang kamu berikan kepada kami sudah habis. Nah, kenapa kamu tidak minta sama Laras? Bagaimanapun kalian pernah menikah, dan dia mengambil banyak uang darimu. Dia tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Aku tidak akan pergi. Aku sudah cerai dengannya. Kalau kalian mau minta, pergilah sendiri. Aku sudah selesai. Sahamnya jatuh dan aku kehilangan segalanya. Jadi, kamu Rian, ya? Kamu pinjam uang banyak sekali. Kapan kamu akan membayarnya kembali? Sobat, aku baru saja menginvestasikan uang itu, belum mendapatkannya kembali, bisa beri aku kelonggaran, anggota keluargaku sakit. Aku baru saja membayar operasinya. Jangan omong kosong, tidak punya uang, kalau begitu kau ikut aku. Saya tidak bisa menghubungi lewat telepon, dan tidak ada yang membalas pesan saya. Aku akan pergi memohon pada Laras, demi Rio. Aku akan berlutut dan memohon jika harus. Cahaya alami di apartemen mewah itu luar biasa, dan perabotannya lengkap. Setelah kita menjual rumah tua ini, kita bisa langsung pindah. Terserah, Ibu. Tini, apa yang kau lakukan? Laras, aku tidak mencari masalah. Aku ingin meminjam uang untuk menyelamatkan Rio. Dia menderita apendisitis akut perforasi. Dia butuh Rp50.000 untuk operasi. Kamu ingin pinjam uang dariku? Di mana Rian? Saat dia menceraikanku, bukankah dia sangat sombong?
Dia bilang jangan menyesal, dan aku akan memohon padanya sambil berlutut. Rian tidak punya uang. Laras, ini semua salahku, aku bicara sembarangan. Maaf, tolong, jangan biarkan dia mati. Aku akan membayarmu kembali, sumpah. Aku sudah bercerai dari Rian, jangan panggil aku seperti itu. Bahkan jika kita tidak bercerai, menurut aturan keluargamu, keluarga Rian, penyakit anakmu bukan urusanku. Laras, aku mohon padamu, tolong. Tolong selamatkan anakku, aku sangat buta. Aku sudah gila, maaf. Aku bersumpah, jika Rio sembuh, aku akan banting tulang untukmu. Tolong, selamatkan anakku. Saya bisa meminjamkan uangnya, tapi saya transfer langsung ke rekening rumah sakit. Ini murni untuk operasi anakmu. Tentu, terserah, terima kasih, Laras. Laras, kenapa kamu lembek lagi? Ibu, saya tidak lembek. Anak itu tidak bersalah, orang dewasa berbuat salah, tapi anak-anak tidak harus menanggungnya. Baiklah, kamu sudah melakukan hal yang benar, Laras. Operasinya sangat sukses. Setelah pulih, dia bisa pulang. Operasi Rio sangat sukses, tapi karena mereka tidak punya uang, seluruh keluarga mereka harus pindah dari kota ini, dan Rian tidak pernah muncul lagi. Siapa tahu, Rian pergi kemana? Saya tidak pernah melihat mereka lagi setelah itu. Tapi setiap bulan, saya menerima pembayaran rutin dari Tini. Itu pasti pesanan makanan. Saya ambil. Laras, kebetulan sekali. Bagaimana pemulihan Rio? Rio pulih dengan baik. Saya tidak membiarkannya makan junk food lagi. Joko dan saya sudah mengantar makanan selama 2 tahun ini untuk membiayai sekolah Rio. Saya akan membayar utang perlahan. Dan saya juga akan membayar uang Rian. Meskipun dia hilang, kami tidak akan menyimpan milikmu lebih lama. Hilang? Dia main saham dan kehilangan semua uang. Dia bahkan menumpuk utang besar dari pinjaman. Setelah Rio sakit, kami tidak bisa menghubunginya lagi. Dia memilih jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menolongnya sekarang. Laras, maaf, keluarga kami dulu salah padamu. Uangnya tidak usah buru-buru. Fokus saja hidup baik-baik, itu yang penting. Pisah keuangan menggaris batas kepentingan, tapi menghilangkan hubungan antar manusia. Semua intrik itu malah menyakiti diri sendiri. Hanya dengan saling mendukung kita bisa melangkah lebih jauh.